jadi memang itu apa? Jadi kesimpulannya saya kalau kepada keberatan mengenai kewenangan polisi itu tadi Pak ya, saya hanya setuju begini. Memang kewenangan polisi itu Pak sekarang dibandingkan dengan tantangan tugas yang belakangan ini, memang kewenangan yang diberikan dulu itu kurang cukup. Karena banyak sekali sekarang kejadian-kejadian yang terpaksa bobol karena kita tidak dibekali dengan kewenangan. Contoh judi online. Nah itu gimana itu? Nah, kemarin kan judi online kan banyak kan ribuan kan, bahwa satu hari kan bisa keluar gitu. Servernya nggak di Indonesia nih masalahnya nih. Nah, satu servernya kan di luar negeri. Makanya kemarin kan polisi minta wilayah yurisdiksi daripada cyber itu diperluas. Kan gitu. Maksudnya untuk itu tadi, kalau dulu kita karena tidak ada wilayah yurisdiksi untuk cyber, kita hanya menganut pada KUHP, itu hanya kejahatan yang di wilayah Indonesia yang boleh ditindak oleh polisi, di luar nggak boleh. Nah kalau itu kita nggak dikasih kewenangan perluasan cyber kan, namanya kan membolehkan lawan kan Pak itu. Nah itu tadi, itu yang perlu disadari oleh para pemrotes itu tadi. Jadi jangan gegabah dia langsung dia curiga wah polisi mau pengen itu, enggak, karena memang kewenangan yang dulu diberikan pada tahun 2002 ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu, Undang-Undang Kepolisian itu kalau diterapkan sekarang itu sekarang udah nggak imbang karena itu tadi ada wilayah itu, wilayah yang di luar wilayah Indonesia KUHP, yang hanya ya, bisa disentuh oleh polisi Indonesia. Makanya mesti dikasih untuk itu. Dan kemudian kalau untuk kewenangan menyadap itu tadi ya, kewenangan menyadap itu kalau seandainya polisi tidak dilarang pun, kalau polisi disuruh melaksanakan tugas itu pasti terpaksa dia harus nyadap juga. Diem-diem. Nah daripada kayak gitu kan repot ya, mendingan dikasih kesempatan kewenangan tetapi harus ada batasnya. Nah, itu kewenangannya itu apa? Harus ada rigid gitu. Kalau menyalahgunakan kewenangan apa risikonya? Apa ini? Dan ini Pak yang namanya pelarangan itu, apa pengawasan itu harusnya ada di perintah undang-undang. Ada perintah kepada polisi untuk membuat perkap mengenai apa ini. Contoh yang saya ingin sampaikan ya, kesempatan ya, polisi itu kan tadi saya katakan ya banyak melakukan diskresi di lapangan. Diskresi itu tindakan Pak, tindakan polisi untuk melakukan tindakan apapun di lapangan berdasarkan pertimbangannya itu sendiri. Kebijakannya ya. Jadi seorang prajurit Barada itu tadi boleh nangkap orang, boleh melepaskan orang, boleh menindak tilang, boleh enggak, itu tergantung dari dia kan. Dia melihat orang kelebihan muatan, dia boleh itu Pak stop Pak, melanggar. Tetapi dia boleh juga enggak dengan perhitungan, nanti kalau saya tindak ini malah macet, orang pada telat kan gitu. Tapi kalau dia tindak kan nggak ada surat tilang, kalau misalnya nggak pegang surat tilang gimana? Kalau tertangkap tangan boleh saja, apapun. Tapi dia kan boleh. Buku tilangnya nggak ada sama dia. Teorinya dia boleh Pak itu. Kalau polisi ada pelanggaran, dia menindak. Makanya itu tadi yang saya katakan diskresi itu pertimbangan daripada orang yang di lapangan. Polisi itu kalau di lapangan itu tugasnya mengatur lalu lintas dan menindak pelanggaran, kan dua itu. Tetapi tidak semua harus ditindak. Kalau kemudian justru penindakan itu malah menimbulkan keruwetan, menimbulkan orang terlambat ini dan sebagainya. Itulah yang namanya diskresi. Nah, karena longgarnya diskresi itu tadi Pak, maka ini gampang dimainkan oleh anggota di lapangan. Dia diskresi berdasarkan keuntungannya dia sendiri. Kalau dia saya nindak kan nanti kan dapat pungli, ya, gitu kan gitu. Nah, makanya itu harusnya untuk membatasi diskresi ini di dalam undang-undang yang baru itu ada perintah, mestinya Kapolri mengeluarkan peraturan diskresi untuk karena di dalam undang-undang yang dulu itu ya, diskresi itu hanya disebutkan anggota polisi boleh melakukan diskresi. Diskresi itu adalah tindakan polisi di lapangan, tetapi harus memperhatikan satu HAM, dua keseimbangan antara itu, kemudian itu keseimbangan antara tujuan dan tindakan. Terus kemudian maksud daripada penindakan itu harus untuk kepentingan umum, itu kanunya kriterianya kayak gitu dalam undang-undang. Tapi kan ini kan nggak bisa diukur Pak, dijabar. Nah makanya itu harusnya undang-undang ada tambahan perintah Kapolri untuk menghindari terjadinya kesalahan diskresi harus menerapkan ketentuan ataupun perkap yang jelas sehingga anggotanya tidak melanggar di lapangan. Contohnya kayak gitulah itu tadi. Jadi kewenangan itu tetap diberikan, tetapi pengawasan itu tetap
diperketat, yaitu dengan pengawasan yang betul-betul sistematis. Gitu. Ya, satu lagi nih Pak Arianto tentang RUU Polri yang orang khawatirkan adalah polisi dikhawatirkan menjadi super body. Karena apa? Karena bisa menjadi memimpin penyidikan PNS lah, penyidik lain yang diatur oleh undang-undang, dan juga masalah PAM Surakarsa ini nanti bisa menjadi super body. Ini menurut Bapak gimana? Ya, terima kasih. Saya tadi lupa. Isu yang terjadi di dalam pengembangan undang-undang yang baru Pak ya, yang belakangan ini terjadi. Ekses daripada dulu KUHAP kan dulu kan menyebutkan polisi itu penyidik utama pertama kali. Tapi penyidik juga ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Nah di situ polisi disebutkan sebagai Korwas PPNS, koordinasi dan pengawasan PPNS. Nah seiring dengan perkembangan itu ternyata kan dunia makin banyak ya Pak, makin maju. Kejahatan juga macam-macam Pak modusnya baru-baru, terutama kejahatan yang dulu tidak diatur dalam KUHP. Kejahatan di telekom, di perbankan, di cyber dan sebagainya itu kan. Dulunya nggak ada. Nggak ada. Nah terus kemudian bea cukai, pajak dan sebagainya, imigrasi dulu kan muncul undang-undang baru waktu itu. Sementara di KUHAP itu mewajibkan bahwa polisi itu sebagai penyidik utama dan dia sebagai koordinasi dan pengawas PPNS. Sementara bunyinya begitu. Ini sekarang muncul undang-undang yang baru tuh, undang-undang pabeanan, menyebutkan bahwa penyidiknya hanya bea cukai, tidak perlu pakai polisi. Penyidik imigrasi juga demikian, penyidikan pajak juga demikian. Bahkan dulu penyidikan perairan hanya menunjuk pada Angkatan Laut sebagai penyidik gitu. Nah itu menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan masing-masing instansi itu ingin mendapatkan kewenangan sendiri-sendiri kan. Nah terjadilah perebutan kewenangan gitu. Nah dalam kondisi yang seperti itu kalau dari pengamatan saya ya, polisi itu ya hanya untuk menangani kejahatan yang tradisional yang ada di dalam KUHP itu saja. Jumlah polisi yang ratusan ribu itu, 460.000 sekarang itu sebenarnya tidak mampu Pak. Nggak cukup lah ya? Nggak cukup. Karena apa? Karena sistem daripada KUHP itu Pak, kalau kita mau menegakkan hukum, perkara kecil saja itu Pak, yang orang nyopet di itu nggak bisa selesai 1 bulan Pak kalau diproses pakai KUHP. Paling cepat 3 bulan baru bisa diputus gitu. Karena tidak ada di dalam KUHP itu mengatur bagaimana penyidikan yang kilat gitu deh, kayak model tilang kayak gitu tadi. Akibatnya apa? Jadi ini kesimpulannya, polisi itu hanya menangani kasus-kasus yang ringan di dalam KUHP yang tradisional yang lama itu saja, dengan jumlah yang ribuan sekarang ini tidak akan mungkin mampu. Apalagi untuk penyidikan yang model baru, yang itu tadi pajak, cyber dan sebagainya, di mana polisi nggak punya ahli untuk itu. Makanya undang-undang kan membentuk PPNS-nya ahli itu saja. Sayangnya ini jadi belok kepada rebutan kewenangan. Akhirnya apa? Tidak efektif penegakan hukum karena apa? Bea cukai. Bea cukai minta kalau penyidikan hanya PPNS bea cukai doang. Padahal Pak, bea cukai jumlahnya cuma berapa biji orangnya. Hanya ada di Tanjung Priok, di Tanjung Perak. Padahal jalur-jalur penyelundupan di Indonesia itu Pak, di seluruh pantai itu kan jalur penyelundupan. Jalur penyelundupan. Iya kan, jalur penyelundupan itu seluruh pantai Indonesia kan paling banyak itu tuh. Siapa yang mau nangani penyelundupan itu? Kalau hanya PPNS-nya itu. Nah sayangnya waktu itu penyidik Polri kan dihapus Pak, nggak boleh. Nah jadi kan otomatis gara-gara aturan itulah maka seakan-akan ini bagus, tapi banyak kebocoran kan. Itu contohnya salah satu. Jadi intinya begini Pak, mestinya kalau tanggapan saya Pak ya, kita itu dengan adanya undang-undang baru yang terkait dengan super body tadi, terkait dengan PPNS itu tadi, jangan semangatnya itu kalau undang-undang yang baru yang tumbuh itu semangatnya berebut kewenangan. Itu yang mungkin yang dilihat masyarakat, karena polisi ya, sekarang kan di satu sisi kan terjadi berebut kewenangan ya. Saya sendiri juga berebut kewenangan itu juga polisi sendiri ya. Kalau keluar undang-undang baru, ada kebakaran jenggot tuh kalau ada undang-undang ini diambil, ini ada diambil itu. Contohnya kemarin kan waktu itu imigrasi dulu kan diambil gitu. Itu polisi waktu itu wah ribut itu gitu. Kalau saya pribadi menyarankan kita sendiri udah kewalahan itu menangani gitu. Makanya setiap ada undang-undang yang baru Pak, yang untuk penyidikan yang khusus itu harus ada PPNS-nya.
PPNS-nya yang ahli di bidang itu. Ya, karena mereka masing-masing bidang lebih paham bidangnya. Kan lebih paham ya. Telekom, pajak, keuangan, perbankan, cyber, dan harus ada undang PPNS yang membidangi itu. Tapi jangan monopoli mereka toh. Yang boleh. Polisi harus ikut dilibatkan karena apa? Karena polisilah yang mempunyai kekuatan yang tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Yang itu bisa diperbantukan. Istilahnya kalau dalam itu bantuan teknis dan bantuan taktis. Dan polisi sejak dari dulu memang sudah punya peralatan saintifik ya, forensik itu kan lengkap. Sementara kalau yang tadi PPNS kan nggak punya, Pak. Dan kewenangan mereka juga nggak punya kewenangan menangkap, kan nggak ada. Nah mungkin RU ini tidak Nah mestinya kayak gitu. Jadi yang baru ini kalau saya menanggapi mengenai kekhawatiran itu, makanya khususnya untuk PPNS ini saya menyarankan begini, Pak. Kemarin saya sudah sampaikan ke DPR juga. Semangat untuk menerbitkan undang-undang khusus dalam rangka menggalakkan PPNS itu harus nomor satu, kita harus berpikir bahwa kejahatan yang meningkat harus ditangani bersama dengan memaksimalkan semua unsur-unsur yang mempunyai potensi bisa mengerjakan itu, yaitu PPNS khusus boleh berwenang itu, tetapi juga bersama-sama dengan polisi untuk melakukan tugas di lapangan, sehingga ada mekanisme bantuan teknis, itu bantuan peralatan polisi dan bantuan taktis ke pengejaran, penangkapan dan sebagainya itu, pengawalan. Hanya dengan gitu itu lebih efektif, Kak.